Mana lebih tinggi jabatannya, Pak Gubernur dengan Wakil Gubernur? Hah? Gubernur. Mana lebih tinggi jabatannya Pak Kapolda dengan Wakapolda? Kapolda. Kapolda lebih tinggi. Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh. Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Belem-belem. Iya toh. Namanya wakil. Kamu Banyak orang berhasil sholat, tapi tak berhasil menenangkan hati. Banyak orang berhasil zikir, tapi tak berhasil menenangkan hati. Kenapa? Karena kurang penyerahannya kepada Allah, kurang kepasrahannya kepada Allah. Jadi memang hidup ini misteri. Berapa banyak orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi kalau udah kena pukulan itu tumbang juga, jatuh. Berapa banyak orang yang sepertinya secara intelektual biasa-biasa aja, tapi tegar dia menghadapi hidup. Di mana letak rahasianya? Karena penyerahannya kepada Allah lebih kuat. Boleh jadi kita yang bertitel yang tinggi dimuliakan orang, penyerahannya kepada Allah kurang berserah kepada Allah. Orang yang gajinya sudah teratur rapi oleh Badan Kepegawaian Nasional BKN, itu beda penyerahannya dengan petani yang bertanam sayur di atas gunung. Bertanam dia di situ, doanya lebih khusyuk di waktu malam. Beda antara doa supir damri dengan supir angkot. Dengan doa supir damri dengan doa Metro Mini itu beda khusyuknya. Damri itu berapapun penumpang gajinya sama aja. Metro Mini dikejar sana, kejar sana. Beda. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita. Bisa nggak kita menafikan segala ini, lalu kepemilikan itu kita katakan milik Allah, dan keputusan ini adalah keputusan Engkau ya Allah, dengan tetap berdoa dan berusaha. Cerdas. Jika semua sudah tertulis dalam takdir, mengapa aku harus berdoa? Yang pertama, karena Nabi berdoa. Nabi sampai dia shaliful aqlam. Pena ini kalau dituliskan ke batu tulis, ini batu tulis, kalau dituliskan kan berbunyi deh, krik krik krik. Nabi waktu Isra Mi'raj itu sampai dia ke shaliful aqlam, tempat pena bergeser itu, dan didengarnya bunyi pena itu bergeser waktu Isra Mi'raj. Tapi waktu malam 17 Ramadan, malam Jumat, besok mau perang Badar, berdoa dia sampai subuh. Sorbannya jatuh di hembus angin, tak dipedulikannya. Datang Abu Bakar Siddiq menaikkan sorbannya ke teguk. Cukuplah itu ya Rasulullah. Nabi yang sudah sampai ke Lauhul Mahfuz menengok tulisan takdir itu, tetap kata, ini kau tak berdoa? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nabi kata ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikut Nabi. Jadi kalau tanya, kenapa Ustaz berdoa? Karena aku ikut Nabi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena kita tak tahu apa yang ada ditulis di Lauhul Mahfuz. Tak tahu saya apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Apakah hari ini saat keluar rumah saya akan melanggar ayam? Tak tahu saya. Maka saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada melanggar ayam, melanggar anak ayam, melanggar tai ayam. Jangan sampai kami terpijak ayam, terpijak telur ayam, terpijak tai ayam. Bang Umar duluan, beliau mau mengejar pesawat penerbang. Jumpa lagi Bang. Waalaikumsalam. Doa kita itu kan isinya dua, minta yang baik, minta jauhkan yang buruk kan. Yang baik apa yang akan saya terima hari ini, saya tak tahu. Yang buruk apa yang akan saya terima hari ini pun saya tak tahu. Karena tak tahu, itulah saya meminta. Tiga, kalau Ustadz meminta, apakah dirubah Allah takdir itu? Yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah kuasa untuk menghapus. Ini takdir. Yamhullahu ma yasha'. Allah kuasa untuk menghapus.
Wa yasbit, Allah kuasa juga untuk membiarkan. Wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya kitab itu. Kita serah dia, kalau dia yang punya. Kita yang ikut aturan RW, aturan RT, aturan kades, aturan bupati, aturan gubernur. Allah ikut aturan siapa? Tak ada, orang dia yang buat aturan, dia sesuka dia. Maka dia disebut dengan fa'alul lima yurid. 4. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya doa itu lembut sekali. Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fihi. Ya Allah, aku tidak ingin engkau merubah takdirku. Saking kan halusnya adab dia kepada Allah, tak dia bilang, ya Allah, rubahlah takdirku. Enggak. Apa kata dia? Aku tak ingin engkau merubah takdirku, tapi andai engkau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh ke tumpukan jerami. Karena engkau takdirkan aku hari ini harus jatuh, ya Allah, biarlah aku jatuh. Tapi kalau bisa, jatuhnya ke tumpukan jerami. Saya pernah posting tentang ini beberapa tahun yang lalu. Saya tulis, Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fi. Ya Allah, aku tak ingin engkau rubah takdir, biarlah macam itu. Tapi kalau kau takdirkan aku harus jatuh hari ini, biarlah aku jatuh dalam tumpukan jerami. Komen di bawah, kalau saya Pak Ustaz jangan jerami, tempat tidur lah Pak Ustaz. Apa-apa di bawah. Maha benar netizen dengan segala komennya. Kenapa kita berdoa? Kelima, karena doa adalah ibadah. Umar bin Khattab, ya, kenapa engkau berdoa? Aku tak tahu doaku diterima Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa ibadah. Kok kenapa sholat? Nah, sholat ibadah. Aku tak tahu sholat entah diterima atau tidak. Aku pun tak tahu puasaku diterima atau tidak. Itu hak Allah, itu hak prerogatif, itu urusan Allah. Jangan mengukur kebahagiaan dengan benda, karena benda tidak membahagiakan. Kalaulah bahagia itu dengan benda, maka Fir'aun lebih bahagia daripada Musa. Kalaulah bahagia itu dengan jabatan, Namrus lebih bahagia daripada Ibrahim. Kalaulah bahagia itu karena diterima orang, maka Abu Lahab lebih bahagia daripada Nabi Muhammad SAW. Di kebahagiaan tidak di situ letak. Definisi bahagia itu apa? Definisi bahagia punya mobil, punya rumah, punya duit, sehat. Bahagia bukan itu. Bahagia itu adalah sururul qalbi, tenangnya rasa hati, bimururil qada, ketika takdir Allah terjadi. Jadi bahagia itu adalah ketenangan hati. Bapak pikir, ibu pikir orang-orang yang banyak uang, banyak duit itu bahagia? Belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Makanya kata Imam Junaid, selalu saya mengutip Imam Junaid, bagaimana dengan orang yang mengaku wali, mengaku orang sudah sampai maqam tajrid. Tajrid artinya nggak ada ikhtiar lagi. Tiga standarnya. Yang pertama, menjauhi perbuatan yang haram walaupun kecil. 2, melakukan perbuatan sunnah walaupun ringan. Yang ketiga, mengambil dunia hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kalau nanti antum ketemu sama orang ngaku wali kutub utara, kutub selatan, lihat dalam hal 3. Pertama, menjauhi yang haram walaupun kecil. Yang kedua, melakukan sunnah walaupun berat ringan. Yang ketiga, mengambil dunia hanya secukupnya saja. Kalau ada itu pada dia, mungkin dia wali. Itu pun masih kemungkinan, karena yang tahu wali itu cuma wali. Ustadz, pertanyaan dari anak saya kelas 1 SD. Nyamuk itu nanti masuk surga apa masuk neraka Pak Ustadz? Tolong tanyakan ke Ustadz Somad. Jadi semua binatang, anak-anakku, anak-anak kelas 1 SD yang bertanya ke nyamuk, karena dia ini kan selalu digigit nyamuk. Jadi dia mau Allah tuh adil apa tidak, memasukkan nyamuk dia ini ke neraka. Jadi anak-anakku, anak kelas 1 SD yang ini kawan kalian bertanya tentang nyamuk. Semua binatang ini nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ayam, itik, nyamuk semua bangkit. Lalu kemudian dengan satu kalimah Allah mengatakan, kunu turaban, wahai semua binatang berubah kalian jadi tanah. Maka nyamuk, kucing, ayam, harimau semuanya berubah menjadi tanah. Waktu itu orang kafir berkata,
Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu binatang, waktu di dunia binatang, maka di akhirat jadi tanah. Maka nyamuk yang menggigit kau itu nanti jadi tanah. Jelas? Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Ibnu Arabi itu meninggalnya dipukul orang. Dia sedang jalan. Pas dia sedang jalan, tiba-tiba ada pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Mereka mengetes ilmu dia. Aina Allah? Di mana Allah itu Tuan? Kata dia, tahta qadamayya hadha. Allah itu di bawah tapak kakiku. Oh, ngamuklah mereka. Syirik, sindik, kafir, dipukul mereka, meninggal. Meninggal karena mengatakan Allah di bawah tapak kaki. Setelah meninggal, dikebumikan sekian lama, ada yang penasaran. Tempat dia tegak itu digali orang. Digali tempat kaki dia waktu dia pukul itu, ditemukanlah peti isinya emas. Baru orang paham, oh, yang dimaksudnya Tuhan itu ada di bawah tapak kaki, itu maksudnya Tuhan kalian. Pejabat-pejabat, Tuhan kalian ada di bawah tapak kakiku ini. Apa Tuhan pejabat itu? Emas itulah itu. Emas itulah Tuhan dia. Ngobrollah dengan orang yang membangkitkan semangat kita. Jangan ngobrol sama orang yang menjatuhkan semangat kita. Saya kalau ngomong sama orang 5 menit, ngomongnya itu menjatuhkan semangat, saya tinggalin. Tuh apa ngomong sama dia? Saya mau ngomong sama orang yang membangkitkan semangat, yang membuka cakrawala berpikir, yang mengangkat saya dari keterpurukan,